sama aku Dini dari Ilmu Kelautan 2024. Nah, kali ini kita bakal bahas bivalvia, tapi aku nggak cuma sendiri, aku bakal bareng dua narasumber kece. Boleh Kang diperkenalkan? Halo, nama aku Krisna Rizky Rukiadi dari Ilmu Kelautan 2024. Halo, aku Elvino dari Ilmu Kelautan 2024. Oke, gimana nih Kang kabarnya hari ini? Alhamdulillah, I'm good. It's nice to be here. I'm so excited to be here. Okay. Same here, karena apalagi topik yang bakal kita bawain hari ini tuh menarik banget. Bener banget. Langsung aja nih ke pertanyaan yang pertama nih Kang. Kenapa sih orang-orang tuh biasanya sering menyebut bivalvia itu kerang-kerangan? Dan kenapa di masyarakat itu lebih ngetrennya kerang-kerangan daripada bivalvia itu sendiri? Sebenarnya bivalvia itu kan nama latin ya, bisa dibilang ya nama spesiesnya. Jadi kenapa bivalvia itu bisa disebut bivalvia? Jadi dari dua suku kata, dari bi yang artinya dua dan valva artinya katup ataupun cangkang, seperti itu. Jadi kenapa disebut bivalvia sendiri? Karena si hewan-hewan ini memang berbentuk dan hidupnya itu seperti itu. Jadi mereka punya cangkang yang simetris seperti itu. Mungkin salah dua lah ya. Contohnya itu ya seperti kerang remis, kerang scallop, ataupun mungkin kerang hijau ya, mungkin kalau kita tahu seperti itu. Yang biasa dimakan itu ya Kang? Ya, seperti dimakan seperti itu. Nah, terus kenapa sih di Indonesia tuh orang-orang tuh bisa nyebutnya itu kerang? Karena dalam bahasa ya sehari-hari orang-orang kita tuh biasanya tuh nyebut kerang untuk semua mollusca yang bercangkang. Padahal sebenarnya kerang itu sebutan untuk bivalvia aja gitu. Nah, oke, selanjutnya. Jadi sebenarnya bivalvia itu penyebutan hewan yang bercangkang dan memiliki dua lipatan cangkang gitu ya, Kang? Yes. Ya. Terus nah kalau misalnya dari sisi ekologinya nih, sebenarnya pentingnya apa sih buat kita gitu? Mungkin dari sisi ekologinya sendiri. So basically si bivalvia ini itu adalah filter feeder. Mungkin kalau yang nggak tahu ya, filter feeder itu adalah hewan yang memakan mungkin plankton. Jadi misalkan dia menyerap air-air di sekitarnya, memakan plankton atau organik particles. Jadi selain dia makan, dia juga bisa membuat air di sekitar itu menjadi bersih. Jadi mereka seperti ya mungkin cleaning service lah di dunia laut seperti itu. Oh, berarti jadi kalau misalnya kita ada air keruh nih, kita bisa banget taruh bivalvia di dalamnya, terus bisa jadi si air itu jadi lebih jernih lagi gitu Kang. Nah, bisa banget tuh. Plus cangkang mereka itu kalau numpuk jadi habitat baru buat organisme lain kayak alga, spons, bahkan invertebrata kecil. Jadi ibaratnya kayak apartemen bawah laut gitu lah. Oke. Nah, kalau kayak gitu mereka tuh nggak cuma jadi cleaning service tapi juga bisa jadi developer properti. Jadi multi job banget gitu ya. Iya, bener banget. Terus selain jadi penyeimbang ya di bawah laut juga, selain jadi cleaning service, mereka juga bisa menstabilkan sedimen yang ada di dasar laut. Jadi bisa membantu untuk mencegah erosi gitu. Jadi benar-benar lengkap banget nih ya si bivalvia ini, apa ya, tujuan dan fungsinya gitu ya. Oke, nah kalau kayak gitu soal adaptasi nih, apa sih keunggulan bivalvia biar bisa survive atau hidup terus? Oke. Mereka itu punya beberapa adaptasi. Pertama itu jelas cangkangnya, super strong buat protection. Kedua, gills mereka itu multifungsional, breathing and feeding at the same time. Dan jangan lupa, mereka punya foot yang dipakai buat menggali atau nempel di pasir. Wah, berarti dia multitasking banget ya, kayak nggak keselak kali ya kalau misalnya makan sambil napas gitu kan? Ya, betul banget. Oke. Nah, jadi mereka ini selain tadi bisa filter feeder dan mungkin bisa beradaptasi. Mereka itu salah satu cara adaptasinya itu juga mereka tuh punya semacam lem yang mereka produce sendiri bernama Byssus threads yang ya bisa dibilang lemak alami buat menempel di bebatuan, mungkin di karang juga. It's like their own super glue lah buat mereka nempel hidup seperti itu. Oke, mungkin mereka bisa jadi anak teknik sipil kali ya kalau kayak gitu. Gitu. Oke. Nah iya, makanya bivalvia itu sangat adaptable. Dari shallow water sampai deep sea, they can live everywhere. Oke, mantap. Kalau kayak gitu berarti mahasiswa aja nggak usah susah untuk adaptasi ya, apalagi kayak pindah kosan, terus juga kayak kita nih yang suka pindah-pindah kosannya gitu kan, terus juga yang ngerantau ya kan, jadi cocok banget nih kayak bivalvia gitu ya, dimana-mana dia gampang adaptasi. Iya, mirip mahasiswa seperti itu. Oke. Nah, oke Kang, lanjut nih. Aku pernah dengar fun fact kalau misalnya ada satu kerang yang bisa hidupnya sampai 100 tahun dan dia gede banget tuh, bisa sampai 1 meter, namanya tuh Tridacna gigas. Kalau itu benar gak sih Kang? That's the coolest part of bivalvia ya. Jadi salah satu dari
kehebatan Bivalvia, mereka itu punya simbiosis lain dengan tiny algae named Zooxanthella. Jadi selain mereka memfilter makanan dari air, mereka juga bisa dapat energi dari fotosintesis. Oh, berarti dia keren banget ya, di dalam tubuhnya tuh bisa memproduksi diri sendiri gitu, Kang. Oh, keren. Betul. Jadi kalau manusia punya side hustle buat jualan online, kerang tuh punya side hustle untuk fotosintesis. Oh, oke guys, jadi itu tadi pembahasan menarik kita seputar Bivalvia, dari mulai filter master, cleaning water, terus juga sama dia bisa bikin habitat baru di dalam dirinya sendiri. Oke, makasih banget buat akang-akang yang udah nyempetin hadir, Kang Vino dan Kang Krisna. Thanks for having us. It was so fun talking to you. Yes, semoga makin banyak yang appreciate sama Bivalvia. Oke, terima kasih ya Kang-akang. Dadah semuanya.